Pintu teater 1 telah dibuka. Hi everyone, welcome to UBR Enthusiast. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film I Am a Dad versi UBR Enthusiast. Seorang polisi korup bernama Jong-sik sedang membutuhkan banyak uang. Ia mendapatkan uang lebih dengan membantu kejahatan para mafia. Jong-sik mendapatkan tugas dari seorang mafia untuk menjebak pria bernama Sang-man dalam suatu kasus pembunuhan. Sesudah bekerja sebagai badut, Sang-man ditangkap polisi di depan anak dan istrinya. Jong-sik mendapat informasi dari seorang kriminal bernama Ki-bo bahwa sekelompok mafia menyebarkan narkoba melalui rumah pemakaman. Ki-bo berkata tidak ada jenazah di dalam peti mati yang mereka bawa. Dengan beraninya, Jong-sik menghadang para mafia untuk melihat peti mati tersebut. Namun setelah peti dibuka, ia tidak menemukan adanya narkoba. Di tempat lain, Sang-man dibawa oleh para polisi untuk mereka ulang kejadian pembunuhan. Pada saat kejadian, seorang wanita melihat Sang-man menusuk rentenir Dong-chul. Namun, polisi Kim merasakan sesuatu yang janggal. Di tempat lain, karena merasa selalu ditipu, Jong-sik pun akan menjual ginjal Ki-bo sebagai balasannya. Namun, sebelum operasi dimulai, mafia organ tubuh bernama Hwang datang untuk menyerahkan uang karena sebelumnya Jong-sik membantunya menutupi kasus pembunuhan rentenir Dong-chul. Ki-bo berterima kasih karena Jong-sik tidak jadi mengambil ginjalnya. Namun, Jong-sik menangkap Ki-bo karena memberikan informasi palsu. Ki-bo tidak terima dan mengancam akan melaporkan semua kejahatan Jong-sik. Namun Jong-sik tidak takut dengan ancaman itu. 뭐 하는 거야? 당신 했던 대로 똑같이 하면 되잖아. Kemudian Jong-sik dikabarkan bahwa Sang-man menyandra polisi Kim. Sang-man berkata bukan dirinya yang membunuh rentenir Dong-chul. Sang-man melepas polisi Kim dan mengancam akan bunuh diri. Karena terus dipanas-panasi, Sang-man pun menyerang Jong-sik hingga Jong-sik hampir terjatuh dari gedung. Sang-man pun masih mau menyelamatkan Jong-sik yang telah menangkapnya. 당신 마술한다며. 안 뒤지겠네, 뛰어내려. Setelah menerima uang dari mafia Hwang, Jong-sik langsung datang ke rumah sakit. Ternyata, Jong-sik membutuhkan uang untuk operasi transplantasi jantung anaknya. Sementara itu di penjara, Sang-man bertemu dengan Ki-bo. Ki-bo berkata Sang-man telah dijebak oleh polisi Jong-sik. Ki-bo memarahi Sang-man karena menyelamatkan polisi yang sama-sama telah menjebak mereka. Setelah Sang-man dipenjara, anak dan istrinya hidup dengan sangat menderita. Mereka dituduh sebagai keluarga pembunuh. Selanjutnya, Jong-sik menjenguk anaknya Min-ji yang sedang dirawat. Dr. Suk-kyung berjanji akan melakukan segala cara untuk menemukan donor jantung. Dr. Suk-kyung berkata dalam kondisi seperti ini, Min-ji akan bertahan hidup selama 2 tahun. Mendengar suara ayahnya, Min-ji pun terbangun. Min-ji kecewa dengan ayahnya karena jarang menemaninya di rumah sakit. Sebelumnya, seorang pria berencana membalaskan dendamnya. Jong-sik telah menjebaknya hingga ia dipenjara selama 7 tahun. Pria itu telah membunuh istri Jong-sik dan membuat Min-ji masuk ke rumah sakit. 범인 못 잡겠다 싶으면 무조건 갖다 깨맞추는 놈이야. 2 tahun kemudian, Ki-bo mengabarkan bahwa ia akan segera dibebaskan. Ki-bo berjanji setelah keluar dari penjara, ia akan membunuh Jong-sik. Sementara itu, istri Sang-man mendapati anaknya baru saja dibully oleh teman-teman di sekolahnya. Cerita berlanjut, Jong-sik dan polisi lainnya menyerbu lokasi tempat perjudian. Tanpa ada yang melihat, Jong-sik mencuri uang barang bukti. Polisi Kim menyadari rentenir Dong-chul dibunuh di tempat itu. Polisi Kim menemukan sebuah kamera tersembunyi. Di tempat lain, istri Sang-man menjenguk suaminya di penjara. Istri Sang-man mengabarkan bahwa anak mereka terjatuh dan dilarikan ke rumah sakit. Di waktu yang hampir bersamaan, Jong-sik mendapati anaknya mengalami kejang-kejang, namun masih terselamatkan. Dr. Suk-kyung meminta Jong-sik untuk lebih sering menemani anaknya. Setelah itu, Jong-sik dipanggil oleh atasannya. Ternyata, polisi Kim menemukan rekaman video kematian rentenir Dong-chul. Terbukti, yang membunuh rentenir Dong-chul bukanlah Sang-man. Lalu, Sang-man pun dikabarkan akan segera keluar dari penjara. Tak berapa lama, Sang-man keluar dari penjara.
Setelah anaknya meninggal dunia, istrinya pun mencoba untuk bunuh diri. Sangman meratapi nasib buruk yang dialami keluarganya. Di tempat lain, kepala polisi menyerahkan kasus kematian rentenir Dongchul kepada polisi Kim. Polisi Kim menemukan bukti baru bahwa rentenir Dongchul mempunyai masalah keuangan dengan pria bernama Udin yang merupakan anak buah mafia Hwang. Tepat setelah kejadian, Udin melarikan diri ke Amerika. Jong-sik khawatir kejahatannya akan terbongkar. Sangman menjenguk istrinya yang tidak sadarkan diri di rumah sakit. Dr. Sukyong berkata istri Sangman sudah dinyatakan mati secara medis. Sangman tidak terima dengan perkataan itu. Di tempat lain, Jong-sik mengajak polisi Kim minum bersama. Jong-sik berusaha meyakinkan polisi Kim untuk tidak melanjutkan penyelidikan. Namun, polisi Kim yakin dapat mengungkap kasus ini. Di malam yang sama, Sangman menemui Jong-sik. Sangman ingin menghabisi Jong-sik karena membuat keluarganya menderita. Dengan santainya, Jong-sik berkata kepolisian akan mengganti kerugian Sangman selama di penjara. Sangman menyerang Jong-sik namun dengan mudah Jong-sik membalikan keadaan. Kemudian Dr. Sukyong mengabarkan Jong-sik bahwa ia telah menemukan jantung yang cocok untuk Minji. Keesokan harinya, Dr. Sukyong kembali menemui Sangman. Dr. Sukyong meminta Sangman mendonorkan jantung istrinya. Ia berkata seorang anak kecil sangat membutuhkan donor jantung. Namun, Sangman belum mau melepaskan kematian istrinya. Kemudian, Jong-sik menemui Dr. Sukyong. Ia bertanya kapan anaknya bisa dioperasi. Dr. Sukyong berkata ia belum mendapatkan izin dari wali calon pendonor. Cerita berlanjut, Sangman bertemu dengan Kibo. Sangman mengajak Kibo untuk bekerja sama membunuh Jong-sik. Tanpa disengaja, Jong-sik menemukan ruangan calon pendonor jantung anaknya. Ia terkejut menemukan calon pendonor itu adalah istrinya Sangman. Di tempat lain, Kibo dan Sangman membeli sepucuk senjata untuk menghabisi Jong-sik. Sangman dan Jong-sik tidak sadar anak dan istrinya mereka dirawat di rumah sakit yang sama. Di kantor polisi, polisi Kim menemukan tersangka pembunuh rentenir Dongchul adalah seorang imigran Vietnam. Polisi Kim percaya mafia Hwang membayar imigran Vietnam untuk membunuh rentenir Dongchul. Polisi Kim meminta bantuan bidang IT untuk melihat daftar panggilan telepon mafia Hwang. Kemudian, Jong-sik menemui mafia Hwang. Jong-sik meminta Hwang untuk menghabisi anak buahnya Udin. Kalau ia menolak, Jong-sik akan menjebloskannya ke penjara. Namun, mafia Hwang tidak takut karena ia juga tahu semua kejahatan Jong-sik. Di sisi lain, polisi Kim mencari tersangka pembunuh di antara para imigran Vietnam. Keesokan harinya, Kibo mengabarkan kabar bahwa anak Jong-sik dirawat di sebuah rumah sakit. Setelah Kibo pergi, Sangman terkejut melihat mobil Jong-sik berada di rumah sakit. Di rumah sakit, Jong-sik mendesak Dr. Sukyong untuk segera mendapatkan donor jantung anaknya. Lalu polisi Kim mengabarkan Jong-sik bahwa ia akan mendapatkan daftar panggilan telepon mafia Hwang. Polisi Kim akan segera mengetahui siapa yang bekerja sama dengan mafia Hwang. Di parkiran, Sangman menunggu Jong-sik keluar dari rumah sakit. Namun, Jong-sik langsung tahu bahwa Sangman akan mencelakai dirinya. Jong-sik pun berusaha menghindari Sangman. Kemudian, Jong-sik menemui polisi Kim. Jong-sik berusaha menghalang-halangi polisi Kim untuk melihat daftar panggilan tersebut. Saat polisi Kim pergi, Jong-sik menghapus bukti bahwa dirinya lah yang bekerja sama dengan mafia Hwang. Sementara itu, Sangman menyalahkan dirinya karena tidak mampu membunuh Jong-sik. Sangman mengejutkan Minji dengan senjata yang ia pegang. Sangman pun melarikan Minji yang pingsan untuk mendapatkan perawatan. Di waktu yang bersamaan, istri Sangman dalam kondisi kritis. Di tempat lain, polisi Kim akhirnya menemukan tersangka imigran Vietnam. Namun ia gagal menangkapnya. Malam harinya, Jong-sik datang ke rumah sakit. Ia baru tahu anaknya hampir saja meninggal dunia. Jika dalam seminggu tidak mendapatkan donor jantung, maka Minji akan meninggal dunia. Kemudian, Jong-sik meminta bantuan mafia Hwang untuk mencarikan donor jantung anaknya. Jong-sik bersedia diambil organ tubuhnya sebagai uang pembayarannya. Mafia Hwang bersedia membantu jika Jong-sik telah membunuh imigran Vietnam. Di rumah sakit, Sangman diberitahukan bahwa istrinya hanya dapat bertahan selama 2 minggu. Sementara itu, Jong-sik menerima tawaran dari mafia Hwang.
Lalu Sangman melihat pasien yang akan menerima jantung istrinya. Setelah berpikir panjang, Sangman pun memutuskan untuk mendonorkan jantung istrinya. Sementara itu, Jong-sik menaruh sebuah surat di dalam ruangan istri Sangman. Ia juga mengambil senjata api yang disimpan oleh Sangman. Lalu polisi Kim datang menjenguk Min-ji. Tak lama, Sangman juga datang ke sana. Sangman terkejut menyadari pasien yang akan menerima jantung istrinya adalah anak Jong-sik. Kemudian Sangman bergegas mencari senjatanya untuk membunuh Jong-sik. Sangman semakin geram menyadari Jong-sik akan kembali menjebaknya dengan menulis surat wasiat palsu. Sekejap mata Jong-sik menculik Sangman, lalu polisi Kim membuntuti Jong-sik dari belakang. Ternyata kepolisian sudah menyadari bahwa Jong-sik terlibat kasus kematian rentenir Dong-chul. Dengan liciknya, Jong-sik menggunakan senjata Sangman untuk membunuh imigran Vietnam. Saat ia akan membunuh imigran Vietnam, polisi Kim pun datang untuk mencegahnya. Polisi Kim berkata Jong-siklah yang merekayasa pembunuhan rentenir Dong-chul. Jong-sik berkata ia harus melakukan segala cara untuk menyelamatkan anaknya. Lalu tanpa sengaja Jong-sik membunuh polisi Kim. Jong-sik juga membunuh imigran Vietnam. Kemudian Jong-sik mendapat kabar bahwa Sangman telah memberikan izin donor jantung istrinya. 그래서 딸이 많이 아파서 병원에 입원했대. Ternyata Jong-sik menculik Sangman untuk mengambil organ tubuhnya. Mafia Huang akan mengambil jantung Sangman. Jong-sik menyesal telah menjebak Sangman. Padahal Sangman telah bersedia mendonorkan jantung istrinya. Jong-sik pun mencegah Mafia Huang melakukan operasi. Setelah tersadar, Sangman langsung menghajar Jong-sik sekuat tenaganya. Namun ia masih belum mampu membunuh Jong-sik. Jong-sik berkata sudah tugasnya sebagai ayah untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Jong-sik ditabrak dengan sebuah truk oleh anak buah Mafia Huang. Namun ternyata Jong-sik masih hidup. Di rumah sakit, Min-ji sudah mendapatkan donor jantung. Namun kondisinya masih belum sadarkan diri. 그게 아빠야. 그게 아빠라고 이 병신 새끼야. Kepala polisi dan anak buahnya datang ke rumah sakit untuk menangkap Jong-sik. Kemudian Jong-sik datang ke rumah sakit. Dr. Suk-kyung membantu Jong-sik menghindari para polisi. Namun Jong-sik menemukan Sangman telah menculik anaknya. Sangman membawa Min-ji ke atas gedung rumah sakit. Para polisi dan awak media sudah memenuhi areal rumah sakit. Di atas gedung sepertinya Sangman akan membunuh Min-ji. Namun polisi dengan segera menembak tangannya. Ternyata Sangman tidak ingin membunuh Min-ji. Ia menebarkan bunga sebagai tanda telah melepaskan kepergian istrinya. Sangman mempersembahkan penampilan terbaiknya untuk arwah istrinya. Jong-sik pun menangis menyadari anaknya telah selamat. Tiba-tiba dari belakang, Ki-bo datang menusuk Jong-sik dan Jong-sik pun meninggal dunia. Jong-sik sadar bahwa dirinya adalah ayah terburuk di dunia. Yap, dengan begitu film pun tamat. I Am a Dad atau juga dikenal dengan judul I Am a Father adalah film Korea Selatan yang diproduksi pada tahun 2011. Film yang bergenre drama aksi ini disutradarai oleh John Man-bae, Lee Se-young, dan ditulis oleh Yoon Hyun-ho. Film ini dibintangi oleh artis senior seperti Kim Seung-woo, Son Byung-ho, Lim Ha-ryong, dan banyak lainnya. Bercerita tentang polisi korup yang menjebak orang yang tidak bersalah. Film ini memberikan kesan moral yang mendalam. Karakter Sangman menggambarkan keikhlasan yang mendalam, walaupun dalam musibah yang sangat menyedihkan. Sangman rela melepas kematian istrinya untuk menyelamatkan pasien yang sangat membutuhkan bantuan. Sangman juga mengajarkan bahwa dengan membalas dendam tidak akan pernah membuat kita menjadi tenang. Keikhlasan akan membuat batin menjadi lega dan bisa menerima kenyataan yang ada. Sebaliknya, karakter Jong-sik memberikan kesan yang jauh berbeda. Sebagai seorang ayah, ia bertanggung jawab atas keselamatan anaknya. Ia dapat melakukan apa saja walaupun mencelakai nyawa orang lain untuk dapat bisa menyelamatkan anaknya yang tercinta. Dari segi visual, John Man-bae sebagai sutradara berhasil menggambarkan alur cerita dengan sangat baik. Setiap aktor yang ia arahkan dapat menampilkan sifat asli dari para karakter. Masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film I Am a Dad 6,8. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Kamsahamnida, bye-bye!